Cek. Halo sobat Nime, Shenlong lagi kita gaskan. Dan seperti biasa juga, tolong dibantu komen dan juga like. Dan sorry kali ini gue cuma bisa satu hari ini untuk Shenlong karena ya lagi gak enak badan cuy. Waduh, tensi gue tinggi, deg-degan terus, gak tahu kenapa. Udah itu aja untuk part kali ini. Belum lagi. Yaudah yuk langsung aja kita gaskan. Mereview sedikit dari part sebelumnya. Saat ini Shenlong pada akhirnya dia berhasil menyingkirkan lawannya, yaitu Pak Tua Zhou. Dan di sini Shenlong dia juga meminta bantuan dari Pak Tua Raja Pedang untuk dapat menyingkirkan orang-orang ini. Karena jika mereka ketahuan kalau ini mereka yang ngurus, tentunya ini akan jadi sedikit repot. Jadi di sini Shenlong dia pun berencana untuk membuat seolah-olah Pak Tua Zhou dia disingkirkan oleh orang yang berasal dari sekte ini. Jadi dengan ini semua maka urusan akan sedikit lebih baik, pikir dari Shenlong. Nah setelahnya 2 jam kemudian Shenlong dan juga Pak Tua Li mereka pun melanjutkan perjalanan mereka kembali ke kota di mana keluarga Jin tinggal. Dan di dalam perjalanan di sini Shenlong dia mencoba untuk dapat terus berkomunikasi dengan orang tua ini, mencoba untuk dapat mengajaknya bergosip. Tapi sayangnya Pak Tua Li dia enggan untuk dapat bergosip karena dia adalah orang yang tidak pandai bergosip. Tapi untuk Shenlong mencoba untuk terus mengajak orang tua ini untuk berbicara. Namun ya pada akhirnya karena orang tua itu tidak bisa diajak bicara membuat Shenlong jadi bosan sendiri karena orang tua itu nggak bisa diajak bergosip. Sedangkan di sisi lainnya di kediaman dari keluarga Jin saat ini mereka mendapatkan sebuah kunjungan yang tidak terduga. Dan ternyata yang datang mengunjungi mereka adalah putri tertua dari keluarga Shu, yaitu Xue Li. Mana kedatangan nona ini adalah berniat untuk dapat membatalkan pertunangan dirinya dengan Ji Monjong secara langsung. Di sini gadis ini di hadapan patria keluarga Jin dan juga permaisuri yaitu Su Peipei. Di sini nona Xue Li dia pun mengatakan kalau dia datang ke tempat ini untuk memutuskan pertunangan itu. Ucap dari gadis itu, dan tentunya hal itu tidak mungkin dapat diterima oleh patria keluarga Jin karena ini adalah sesuatu yang tidak sopan, apalagi dia memutuskan tanpa sebuah alasan di balik pembatalan pertunangan itu. Tapi di sini untuk gadis ini dia pun mengatakan kalau orang tuanya bingung harus memberikan alasan apa untuk dapat membatalkan pertunangan itu. Jadi dia datang secara pribadi langsung untuk dapat membatalkan ini. Ucap dari gadis itu, dan dia juga mengatakan untuk dapat menyelamatkan muka dari kedua bangsawan dia menyarankan agar patria keluarga Jin datang ke rumahnya dan membatalkan secara langsung. Ucap dari gadis ini yang tentunya hal itu tidak mungkin dapat diterima oleh Jin Monjong. Padahal sedikit lagi dia punya pasangan. Tapi ternyata gadis ini justru malah membatalkannya. Dan apa yang diucapkan oleh gadis itu juga tentunya merusak harga diri dari Jin Monjong. Dan tentunya dia nggak bisa menerima itu semua. Sedangkan untuk gadis ini ketika dia melihat Monjong yang merupakan calon tunangannya, dia memandang remeh, apalagi Monjong penampilannya kayak gitu. Dan di sini gadis ini dia juga mengatakan kalau dia akan menikahi seorang putra dari seorang permaisuri, dan itu adalah orang yang berasal dari keluarga Zhong, dan dia adalah sosok yang tidak mungkin dapat dibandingkan dengan Ji Monjong. Bahkan untuk rambut dari kekasihnya aja nggak bisa dibandingkan dengan Monjong. Ucap dari gadis ini yang sungguh sangat sombong karena memang tunangannya adalah seorang pria yang merupakan bangsawan. Selain bangsawan dia juga adalah seorang komando militer yang ada di garis depan, dan dia juga memiliki pasukan yang sangat kuat, dan dia adalah pasukan utama yang dimiliki oleh kerajaan Yue ataupun kekaisaran Yue. Jadi dia bukan orang biasa, bukan kaleng-kaleng seperti Monjong. Tapi untuk Monjong tentunya dia nggak terima dengan ini semua, dan dia juga mengatakan kalau gadis ini akan membayar dengan harga yang mahal dan Shenlong tidak akan mungkin melepaskanmu. Ucap dari Monjong yang kabur meninggalkan gadis itu yang membuat Mulan yang melihatnya hilih. Dasar pecundang, masa ditinggal kayak gitu nangis. Waduh, ucap dari Mulan yang memang memandang rendah kakaknya sendiri. Tapi untuk gadis ini dia nggak peduli dengan itu semua. Selama dia udah mengatakan dan dia juga memutuskan pertunangan, dia memutuskan untuk segera kembali pulang. Aku telah mengatakan apa yang ingin aku katakan dan sekarang aku harus pulang. Ucap dari gadis itu yang datang cuma ingin membatalkan pernikahan itu saja. Namun mendengar apa yang diucapkan oleh gadis ini yang memang agak sedikit mengguncang hati dari saudaranya yaitu Monjong, membuat Mulan dia pun mengatakan kalau Shenlong adalah orang yang sangat menyayangi Monjong, dan di keluarga kami siapapun boleh
Mengganggu Muncong tapi tidak dengan orang lain dan kau pasti akan membayar sangat mahal, ujar dari Mulan. Sedangkan di sisi lainnya di dermaga utama yang ada di kota Nezhao saat ini kapal yang dimiliki oleh Nona Qiuyao pada akhirnya telah bersandar yang membuat Nona Shu pada akhirnya ia dapat menjalankan misinya mencoba untuk dapat mendekati Nona Qiuyao. Tapi di sini ketika Nona Shu dia melihat kemunculan dari kapal dan juga armada yang dimiliki oleh Nona Qiuyao membuatnya pun sedikit kagum karena ketika dia melihat Nona Qiuyao ternyata Nona Qiuyao adalah gadis yang sungguh sangat elegan, keren, bajak laut yang dikenal sebagai Batosai. Dan melihat penampilan dan juga pesona yang sungguh sangat luar biasa yang dimiliki oleh Nona Qiuyao membuat Nona Shu dia pun sungguh sangat kagum. Dia terpesona dengan penampilan yang dimiliki oleh gadis ini. Dia tidak terlihat seperti wanita yang kalem. Dia terlihat seperti wanita yang agak tomboy dan juga auranya sungguh sangat aura seorang pejuang, dan itu adalah aura yang benar-benar mempesona. Bahkan dilihat dari penampilannya aja ini sudah terlalu gila. Kulitnya, rambutnya dan juga pesonanya tidak kalah dari Jin Mulang hingga membuat Nona Shu dia pun berpikir jika saja Xialang melihat Nona Qiuyao pasti Xialang juga akan kelepek-kelepek dah pikir dari Nona Shu. Tapi di sini Nona Shu dia juga berpikir bagaimana caranya untuk dapat bisa mendekati Nona Qiuyao ini karena memang misinya adalah mendekati gadis ini, pikir dari Nona Shu. Sedangkan untuk gadis rambut merah ini yaitu Nona Yao, dia pun juga mendapatkan sebuah pesan yang dikirimkan oleh seseorang, dan pesan itu ternyata adalah pesan yang dikirimkan oleh Nona Chu yang ingin bertemu dengan Nona Qiuyao. Dan benar saja, kini 1 jam kemudian Nona Chu dia pun dipertemukan dengan Nona Qiuyao, dan ketika dia melihat Nona Qiuyao dia pun kagum dengan pesona yang dimiliki oleh gadis bajak laut ini. Dan di sini dia pun juga nggak mengira kalau ternyata penampilannya sungguh elegan dan juga keren seperti ini. Ini sangat luar biasa. Aku sangat pandai menggoda seorang pria, tapi jika gadis seperti ini, apakah aku bisa melakukannya? Pikir dari Nona Chu. Dan di sini Nona Chu dia juga tahu kalau sepertinya gadis ini adalah gadis yang tidak suka basa-basi. Jadi Nona Chu dia langsung ke intinya, di mana dia mengatakan, aku punya cara untuk dapat membantumu mengalahkan saudaramu yaitu Qiuyao. Dan aku juga bisa membantumu dalam waktu singkat, dalam waktu 6 bulan saja kau bisa menjadi wakil dari tuan kota. Bahkan dalam waktu 2 tahun aku bisa membantumu menjadi tuan kota. Lalu dalam waktu 3 tahun aku bisa membantumu menyatukan lautan yang ada di wilayah timur. Dan dalam waktu 5 tahun kau akan menjadi sosok yang mulia. Jawab dari Nona Chu. Tapi di sini gadis bajak laut ini dia nggak peduli dengan itu semua, yang membuat Nona Chu kini dia diusir dari dalam pertemuan itu enggak tuh. Dan 1 jam kemudian saat ini giliran Nona Shula yang datang untuk dapat melapor, di mana dia datang dan juga mengatakan kalau dia adalah gadis yang malang. Dia telah ditinggalkan oleh Xialang dan juga dia dicampakkan oleh keluarga Zhong, dan dia juga pokoknya di sini gadis ini dia mencoba untuk mendapatkan simpati dari Nona bajak laut itu. Tapi dengan apa yang diucapkan oleh gadis ini yang mencoba untuk dapat merayu, membuat Nona bajak laut dia pun mengatakan tidak. Aku tidak menyukai seorang wanita, ujar dari Nona bajak laut, yang membuat Nona Shu dia pun juga diusir gak tuh. Namun di sini Nona Shu dia pun pantang menyerah, dia pun kembali mendekati Nona bajak laut dan dia juga mengatakan meminta tolong untuk dapat dibantu dan juga diselamatkan, karena dia mengatakan kalau dia nggak punya tempat tinggal lagi dan dia memohon untuk dapat tinggal bersama dengan Nona bajak laut itu, yang membuat Nona bajak laut dia juga mengatakan, ya, aku tahu dirimu, aku tahu kisahmu yang membuat aku agak sedikit bingung kenapa kau masih bisa selamat. Jawab dari gadis bajak laut itu. Sedangkan untuk Nona Shu, dia malah salah fokus dong. Dia malah salah fokus dengan kaki yang dimiliki oleh Nona bajak laut ini. Kalau ternyata kakinya ini panjang dan juga mulus. Waduh, edan. Jawab dari Nona Shu. Tapi di sini karena memang gadis ini dia meminta untuk pelindungan dan juga ingin tempat tinggal, membuat Nona Yao dia pun mengizinkan Nona Shu jika dia ingin tinggal maka tinggallah di tempat ini dan kau akan bisa bekerja sebagai tukang bersih-bersih. Ujar dari gadis itu yang membuat nggak mau. Di sini Nona Shu dia pun nggak mau, di mana dia mengatakan kalau dia ingin tetap tinggal bersama dengan Nona Yao dan dia ingin berada di sisi dari Nona Yao. Dan itu membuat Nona Yao dia pun bertanya, kau punya kemampuan apa? Apakah kau bisa memasak ataupun mencuci? Aku bisa belajar. Ujar dari gadis itu. Apakah kau bisa menjahit atau membuatkan teh untuk orang lain? Aku bisa belajar. Ujar dari Nona Shu yang membuat gadis ini artinya kau gak bisa apa-apa. Dan sekarang katakan apa yang kau bisa. Aku bisa menjadi seorang akuntan. Ucap dari gadis ini yang membuat Nona Yao dia pun mengatakan, aku ini bajak laut.
nggak butuh angkutan. Aku nggak perlu hitung-hitungan, ucap dari Nona Yao. Dari sini Nona Yao dia juga mengatakan karena kau nggak punya keahlian, jadi ya udahlah, kau jadi tukang sapu-sapu aja. Ucap dari gadis ini yang membuat Nona Shu dia pun diusir dan dia akan menjadi tukang sapu-sapu. Waduh. Dan itu tentunya membuat Nona Shu dia pun bingung. Jauh-jauh ke tempat ini malah jadi tukang sapu-sapu nggak tuh? Tapi di sini dia juga menyadari kalau tukang sapu yang dimiliki oleh Nona Yao semuanya cantik-cantik, bahkan tidak kalah lebih cantik daripada dirinya. Semuanya cantik-cantik, bahkan lebih cantik daripada diriku, ucap dari Nona Shu. Sedangkan di sisi lainnya, di kota Nujao saat ini terjadilah sebuah pertemuan di mana Raja Bajak Laut ini dia pun mendapatkan sebuah kunjungan dari seorang bangsawan dan dia pun tertawa dengan apa yang ditawarkan oleh bangsawan tua itu, di mana dia ingin mengadakan sebuah aliansi. Kau ingin menikah? Melakukan sebuah hubungan dengan cara menjalin sebuah pernikahan. Ujian dari Raja Bajak Laut ini yang disebut sebagai Qiu Tianwei. Ya, dia adalah Raja Bajak Laut. Dan ternyata bangsawan yang datang menemui dirinya dan ingin mengadakan sebuah perjanjian adalah patriark keluarga Tang, di mana mereka ingin menjalin sebuah hubungan dengan perjalanan pernikahan. Di sini Raja Bajak Laut ini dia pun bertanya, siapa gadisnya yang mana mau dinikahin sama putranya. Tapi di sini untuk patriark keluarga Tang dia pun mengatakan enggak, bukan anak gadisnya tapi anak laki-lakinya yang akan dijodohkan dengan anak perempuan yang dimiliki oleh Raja Bajak Laut. Tapi di sini untuk orang tua ini dia pun mengatakan tidak bisa karena putriku itu dia agak sedikit berbeda, ucap dari Raja Bajak Laut. Munah itu tentunya membuat patriark keluarga Tang dia pun bingung, bagaimana mungkin seorang anak perempuan tidak bisa diatur pernikahannya dengan bapaknya. Nggak mungkin dong, ucap dari Pak Tua Tang. Tapi di sini Pak Tua Tang dia juga mengatakan kalau tujuannya datang ke tempat ini untuk mengatur sebuah strategi, dan dia juga berencana untuk membagi hasil dari Pulau Jinsan sebanyak 50% kepada Raja Bajak Laut itu. Mendengar apa yang diucapkan oleh patriark keluarga Tang membuat orang tua ini dapat mengatakan, bukankah Pulau Jinsan telah jatuh kepada keluarga Jin? Tapi untuk patriark keluarga Tang dia pun mengatakan kalau dia nggak akan memberikan Pulau Jinsan begitu aja kepada keluarga Jin. Walaupun ya memang dia telah secara kertas, di atas kertas memberikan pulau itu kepada keluarga Jin, tapi nyatanya dia nggak pernah memberikan Pulau Jinsan itu kepada keluarga Jin, ucap dari orang tua ini. Bahkan saat ini patriark keluarga Tang dia juga mengatakan ini adalah sebuah kesempatan bagi Raja Bajak Laut ini untuk menjadi seorang marquess, karena jika kau telah mendapatkan Pulau Jinsan, kau akan mendapatkan sebuah kesempatan untuk mendapatkan Pulau Wakian juga, dan itu akan juga mendapatkan sebuah kesempatan bagi dirimu untuk mendapatkan wilayah di daratan, dan itu akan membuat dirimu menjadi seorang marquess, ucap dari Pak Tua ini. Karena nantinya ketika keluarga Jin telah hancur, maka kau bisa mendapatkan wilayah yang jauh lebih luas, ucap dari orang tua ini. Tapi untuk Raja Bajak Laut dia pun tahu apa maksud dari orang tua ini, dan itu membuatnya pun bertanya, berapa banyak pasukan yang kau butuhkan? 5.000, jawab dari patriark keluarga Tang. Lantas bagaimana dengan orang-orang yang bekerja di workshop? Itu semua ada bagianku, ucap dari orang tua ini yang akan tetap mengatur para pekerja tetap adalah orang-orang dari bagian miliknya. Mendengar apa yang diucapkan oleh orang tua itu membuat Raja Bajak Laut ini dia pun mengatakan kalau dia hanya akan mengambil 70%, yang membuat patriark keluarga Tang tentunya tidak terima, padahal sebelumnya dia telah menawarkan 50%. Tapi kenapa orang tua ini malah meminta 70% jatah dari Pulau Jinsan? Tapi untuk Raja Bajak Laut dia pun mengatakan kalau dia nggak peduli dengan itu semua, karena tanpa adanya pasukan dirinya maka keluarga Tang akan bangkrut. Tanpa bantuan dari keluarga Tang sekalipun maka dia tetap bisa menguasai Pulau Jinsan, ucap dari Raja Bajak Laut, yang membuat patriark keluarga Tang nggak punya pilihan lain selain memberikan jatah 70% Pulau Jinsan kepada Raja Bajak Laut. Dan kini dia pun meminta kepada bawahannya untuk segera mengirimkan 50.000 orang segera pergi ke Pulau Jinsan, ucap dari Raja Bajak Laut itu. Sedangkan di sisi lainnya saat ini Shelang dan juga Pak Tuali mereka pun tiba di sebuah desa yang dekat dengan wilayah yang dimiliki oleh keluarga Jin. Hanya tinggal beberapa waktu lagi lah, kurang dari 1 hari Shelang dapat kembali pulang. Tapi di sini Shelang dia pun memutuskan untuk dapat tinggal di kota ini untuk dapat beristirahat malam karena hari memang udah gelap. Dan di sini Shelang dia pun menuju salah satu tempat penginapan yang memang paling oke lah yang ada di kota ini, dan untuk Shelang dia juga langsung menyewa kamar terbaik karena dia ingin mendapatkan akses yang paling bagus, apalagi dia saat ini bangsawan. Waduh. Dan untuk Shelang dia memang tidur di kamar terbaik, sedangkan untuk Pak Tuali dia merasa kalau dia ini nggak layak, jadi dia memutuskan untuk dapat tetap tinggal di gerobaknya aja sembari mengawasi Shelang.
Namun tak lama setelahnya, kini datanglah sekelompok orang yang datang, di mana mereka datang ingin tinggal di tempat yang sama dengan tempat yang ditinggali oleh Shelang. Dan di sini, rombongan itu ternyata rombongan dari Nona Xue Li, di mana dia datang dan dia juga mendapatkan kabar kalau ternyata Shelang ada di tempat yang sama dan dia meminta kepada pengurus kamar untuk segera mengusir Shelang dari tempat ini, hingga membuat Shelang yang mendengar sebuah keributan dia pun bangun dari tidurnya. Dan ketika Shelang dia pun bangun dan menghampiri apa yang sebenarnya terjadi, dia dapat melihat kalau ternyata ada Nona Xue Li yang saat ini ribut-ribut dan dia meminta kepada Shelang untuk segera pergi dari penginapan ini. Namun untuk Shelang yang melihat gadis ini, dia pun tahu kalau ternyata, jadi inikah tunangan Muncong? Tapi di sini untuk gadis ini yang memang mengusir Shelang membuat Shelang sempat mengucapkan salam. Tapi di sini untuk Nona ini dia pun enggan untuk dapat disapa oleh Shelang, dan dia merasa kalau Shelang ini enggak layak untuk dirinya, bahkan untuk menyapanya aja enggak layak. Ucap dari gadis tengil itu, dan dia meminta kepada Shelang untuk segera pergi jauh-jauh dari penginapan itu, yang membuat Shelang ini, gadis ini kurang ajar ini, minta diberikan pelajaran nih, pikir dari Shelang. Tapi di sini Shelang nggak ambil pusing, dia pun memutuskan untuk pergi aja bersama dengan Pak Tua Li. Namun sebelum pergi di sini Shelang dia sempat melirik dengan tatapan tajamnya ke arah cangcut yang dimiliki oleh gadis ini. Dan Shelang juga mengatakan, lihat saja kau akan menyesal. Ucap dari Shelang di dalam hati. Tapi untuk gadis itu ternyata memang tengil banget nggak tuh, dimana dia juga meminta kepada pelayan untuk kamar yang digunakan oleh Shelang untuk ditutup secara permanen dan juga mengganti semua perlengkapan yang ada di tempat ini sesuai dengan request yang ia inginkan. Ya, gadis yang memang sangat tengil. Sedangkan di sisi lainnya, kini Shelang dia pun kembali pergi ke salah satu penginapan yang ada di kota. Dan di tempat inilah Shelang dia pun menyiapkan beberapa bubuk ajaib. Dan ternyata yang disiapkan oleh Shelang adalah ekstrak daun jarak. Dan di sini Shelang dia pun memiliki sebuah rencana untuk memberikan sebuah pelajaran, di mana Shelang dia juga mengatakan kalau daun jarak ini memang gak terlalu berbahaya, tapi dapat membuat gatel jika tidak digunakan dan tidak dibersihkan dengan baik. Dan untuk Shelang dia akan menggunakan ini semua untuk memberikan pelajaran kepada Nona Xue. Ya, ini cocok untuk Nona Xue. Lihat aja, kau akan mendapatkan sedikit pelajaran. Ucap dari Shelang yang akan menggunakan ekstrak daun jarak di cangcut yang dimiliki oleh Nona Xue Li. Tapi bagaimana bisa Shelang mendapatkan cangcut itu? Waduh, akan kita bahas di part lanjutannya aja. Oke, dan sampai jumpa di part lanjutannya. Di part lanjutannya Shelang akan mengambil cangcut milik orang lain. Waduh, dan sampai jumpa di part lanjutannya. Bye, thank you.